Pada masa pemerintahan Raja Mayunaun, para rakyat tidak diperbolehkan untuk melakukan persembahyangan menyembah Indo Sang Hyang Widi. Para rakyat hanya diperbolehkan untuk menyembah Raja Mayunaun. Kira begini berlakunya. Tengah berlakunya masih turun sangat dewasa. Boleh tadi dari harus berlakunya makanya berlaku bingung lah kalau tinggal seragam kok. Nah, ini kalau ada yang lupa main sama kerja. Kalian tuh nih pasti ngaruh tuh. Ya lagi main kebaikan ngayat. Ini kan jadi dewasa tuh. Rakyat wajib tidak teruskan kemakmuran. Silakan melakukan upacara keagamaan dan merusak sebuah budaya. Rakyat menjadi sebesar negara, namun rakyat sembunyi-sembunyi melakukan persembahyangan. Berencana untuk merusak upacara wajib yang dilakukan oleh para rakyat.
Nah, raksasa biasa macam berpaku. Makanan minum lembut. Oh, ya takutnya untuk dan tukang ada petakut, ada biang, ada itu bisa yang sempurna. Belit nih ah. Posting. Korun dong pantan bersembayang di Marupengko. Korun kadang malu bertakut belum ngomong. Yang tak berani depan bertakut. Engkel, menurut teman, dia melakukan sembayang sembunyi-sembunyi. Engkel, tadi dia sudah pelapor, yang ada daripada lalu. Abu kasih mati. Para patih pun melaporkan kejadian tersebut kepada Raja Mayo Denau. Aku susah itu. Kenapa kita panggil marah ini? Lapor! Kamu nak? Itu segitu skenario. Lapor! Tapi ada masyarakat yang melakukan sembunyi-sembunyi persembahyaan pemuja itu Sang Widoso. Tapi sudah diatasi, aman, terkendali. Mandi ke maju benar. Akhirnya disuruhlah para pengawal untuk kita menyembah Ida Sangawi dan menyembah dirinya yaitu Raja Maya Denau. Hal ini menyebabkan tanaman menjadi rusak, wabah penyakit menyerang di mana-mana. Melihat hal ini tersebut, Empu Gulputih melakukan yoga semati di Pura Besaki untuk memohon petunjuk beliau agar mendapat wahyu di mana jagat ini dapat terastas. Para dewa penggolisa, terutama Betara Ibu, Raja Besar, pemerintahan Raja Mayo Denau. Dan pada akhirnya, Betara Ibu menunjukkan pasukannya untuk menyerang Mayo Denau. Dalam penyerangan melawan Mayo Denau, pasukan dari sayap kanan dipimpin oleh Citra Sena dan Citra Raja. Pasukan dari sayap kiri dipimpin oleh Sang Jayang Kakek. Pasukan induk dipimpin langsung oleh Betara Indro dan pasukan cadangan dipimpin oleh Gandharwo.
Situasinya kita gandrung begitu. Iya ya begitu gandrung. Iya itu. Bertaruh di tekuk kejahatan. Nah, kengkan, kena bersiap, kena mempantikan, kena nyungkin. Ini Raja Medaru Satrio ngadepin singgah tinggal tapak. Yo iku awas itu Medaru itu mar perimpas. Menyadari kerajaan telah terancam, Mayu dan mengirim mata-mata untuk menyelidiki pasukan Bathara Indra serta dengan strateginya menuangkan sebuah racun di mata air agar pasukan Bathara Indra menjadi sengsara. Yani ada taktik angel yani yo racun mata air ya nawang konyo peblek itu bertaku buat bias itu semen racun sing itu potas sing itu apa cara jadi apa ada udol kolak apa ada banyak mencet biar kamu rugi wadahnya segengken mata air yang diracun oleh pasukan Malinau akhirnya diminum oleh pasukan Bathara Indra. Terjadilah wabah penyakit, pasukannya menjadi sakit, sengsara, bahkan ada yang meninggal. Ada, racun goyang itu ada. Melihat para pasukannya telah meninggal, Bathara Indra pun memutuskan untuk membuat sebuah mata air yang bertujuan untuk menghidupkan kembali para pasukannya. Sasamangkan ada dia tuh kan ngalahkannya yang kuasa itu. Kami arjanam saro pujanam nama saro dugrakan saksana warios tasira yang indra wanung ngalahkannya muat makan swasta paripurna
awet saking mangke mangaran kesire tirde empul datana dawane dote muni dukat cetek dukat pakerisan datana singsa rewo sisire kaparipurna le yang indra mangaran tirde empul tirde sane presida nyomio sahananing ledah sahananing malu mari sudah marwan tening jagat bali purlina samangkan panugrani yang badar itu ngadat tebel watekin apsari gandaru makabekan iya teh cicumucuk marwan tening jagat kaki sekminase kongguan nire raja maya tenawo nakana mana samangkana dadi aja komikir raja maya tenawo para lawan tetapelo kalau naga bupati kandang-kandang maruan ring jagat kaki sik yenase maruan ring jagat Secara indra dan pasukannya melakukan pengejaran bertahap dari Benawo. Untuk itu, dirinya bagaimana berubah dirinya menjadi seekor makhluk. Karena saktinya Maya Benawo bisa berubah-ubah. Memanjat pohon kelapa menjadi dusun. Saat itu bernama Desa Belusungan. Menjadi seekor burung. Desa itu sampai sekarang menjadi desa manuk kayu. Berjalan dengan telapak kaki miring. Bernama Desa Tampak Siri. Berubah menjadi sebuah kelengkahan batu. Menjadi desa batuan. Persembunyian Maya dan Namu diketahui oleh Betara Indra. Akhirnya Betara Indra dapat melumpuhkan dengan sebuah panah Pasupati. Dari saya yang kami dapat urayakan, semoga bermanfaat bagi kita. Oh, siap susah perempuan kulit nama semua. Oh, Santi. Được nhắm. Mình lem bên sẵn.
tekan apa-apa sige. Oke, lurusan itu nang tenang.
Jangan gambar lah. Thank you.